Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syukur Rizal Pardosi dengan NIM 22041609, Prodi Sistem Informasi Komputer. Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa itu artinya pengertian etika dan etika komputer. Dan kedua, jelaskan dan berikan contoh pelanggaran etika komputer. Pertama, jelaskan pengertian etika dan etika komputer. Etika adalah studi tentang prinsip-prinsip moral yang memandu perilaku manusia dalam interaksi sosial. Ini melibatkan pertimbangan nilai-nilai, norma-norma, dan kewajiban-kewajiban yang berbentuk dasar untuk menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam berbagai situasi. Sementara itu, etika komputer adalah cabang dari etika yang khusus mempertimbangkan pertanyaan moral dan tanggung jawab yang timbul dari penggunaan teknologi komputer dan sistem informasi. Ini melibatkan pertimbangan tentang bagaimana teknologi komputer digunakan, dikembangkan, dan diatur agar sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diterima. Jadi, sementara etika secara umum mencakup prinsip-prinsip moral yang berlaku bagi perilaku manusia, etika komputer lebih fokus pada aplikasi prinsip-prinsip ini dalam konteks teknologi komputer, termasuk pertimbangan tentang privasi, keamanan, dan keadilan algoritma, dan dampak sosial dari teknologi tersebut. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh pelanggaran etika komputer. Pelanggaran etika komputer terjadi ketika individu atau organisasi menggunakan teknologi komputer atau sistem informasi secara tidak etis. Ini dapat mencakup tindakan yang melanggar prinsip-prinsip moral, hukum, atau norma-norma yang berlaku dalam penggunaan teknologi. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran etika komputer. Yang pertama yaitu pencurian data. Ini terjadi ketika seseorang atau sebuah organisasi secara tidak sah mengakses atau mengambil data yang dimiliki orang lain tanpa izin. Contohnya adalah pencurian informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, informasi login, dan medis. Yang kedua, serangan siber. Pelanggaran etika terjadi ketika seseorang atau sekelompok individu secara sengaja menyerang sistem komputer atau jaringan dengan tujuan merusak, mencuri data, atau mengganggu layanan. Contoh serangan siber termasuk serangan malware, serangan DDoS, denial of service, atau serangan phishing. Yang ketiga, penyebaran informasi palsu atau menyesatkan. Ini terjadi ketika seseorang menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan melalui media-media digital dengan tujuan memanipulasi opini publik atau merugikan orang lain. Contohnya termasuk penyebaran berita palsu atau hoax, penipuan online, atau manipulasi foto atau video. Yang keempat, pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi terjadi ketika seseorang atau sebuah organisasi tanpa izin mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan informasi pribadi individu tanpa persetujuan mereka. Contoh-contohnya termasuk pelecehan online tanpa izin, pengintaian melalui kamera atau mikrofon, atau penggunaan pribadi untuk tujuan komersial tanpa izin. Yang kelima, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Ini terjadi ketika seseorang atau sebuah organisasi melanggar hak cipta, paten, atau mereka dagang yang dimiliki orang lain. Contohnya, pembajakan perangkat lunak, penggunaan konten yang dimiliki hak cipta tanpa izin, mencuri rancangan produk yang dipatenkan. Yang keenam, diskriminasi algoritma. Pelanggaran etika terjadi ketika algoritma atau sistem kecerdasan buat penghasilan keputusan yang tidak adil, diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Contohnya adalah algoritma rekrutmen yang tidak adil terhadap minoritas atau algoritma peringkat yang memperkuat bias gender atau rasial. Yang ketujuh, penggunaan teknologi untuk kejahatan atau terorisme. Pelanggaran etika komputer terjadi ketika teknologi komputer digunakan untuk melakukan kejahatan atau tindakan terorisme, seperti merencanakan serangan, penyebaran propaganda ekstremis, atau menciptakan dan mengelola jaringan kejahatan siber. Itulah beberapa contoh pelanggaran etika komputer. Penting untuk diingatkan bahwa pelanggaran ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip moral, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang serius. Baik, terima kasih.